pencari cuan harian. Untuk hari Jumat kemarin ternyata IHSG kita naik lagi setelah sebuah doji yang cukup mengkhawatirkan, tetapi hati-hati jebakan oleh para bandar yang bisa bikin rekan-rekan syok gitu ya. Karena sebenarnya kemarin IHSG kita mentok di 6.500-an dan ini adalah sebuah resisten. Hati-hati ya, ini ada sebuah resisten juga yang bikin mentok dan amit-amit gitu ya, ini amit-amit gitu. Jangan sampai minggu depan kejadian. Nah, bisa lihat berjirit-jirit, ini resisten yang kuat banget. Kalau kejeduk dia bisa berjirit-jirit panjang, jangan sampai turun sampai sini gitu. Ini kan dalam banget, minimal kalau bisa memang mau ngejar sedikit-sedikit, ada kenaikan lagi, turun dan kenaikan lagi untuk mengejar sebuah gap di bawah. Jadi hati-hati untuk banyak yang take profit untuk hari Senin. Jadi rekan-rekan, tidak banyak yang bisa kita pantau, tetapi kita bisa mulai dari saham ini. MNCN. MNCN ini menarik karena dia sudah di bottom banget gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan lihat gambaran besarnya tuh, ini udah di bottom banget, udah di bawah banget. Dan dia nih 24 September ini dia sempat di bottom. Kalau misalnya kita tarik lagi, nah ini adalah bottom dari Maret, ini September, dan dia berada di atas tiket. Ini posisinya udah di bottom banget MNCN ini. Dan kalau misalkan rekan perhatikan, dia sekarang sudah berhasil menembus semua resisten dinamis. Oke? Dia juga sudah berhasil di atas MA8 terus selama beberapa hari, dan ini adalah sebuah resisten yang klasik gitu ya, dan berhasil ditembus menguat. Nah, hati-hati, yang namanya breakout itu pasti ada support, dan kalau misalnya supportnya tidak ditembus, yaitu di daerah 890, maka dia akan menuju ke arah atas terus. Jadi tetap hati-hati, MNCN ini menarik kalau misalnya untuk jangka panjang, tetapi belum confirm breakout untuk jangka panjang. Rekan-rekan bisa coba beli di 895 sampai 900, TP1 di 910, TP2 di 920, stop loss di bawah 885. Kalau misalnya ternyata dia masih bertahan di atas 900 gitu, 910 ke atas, maka ada potensi untuk dia terus bullish. Ada EXCL. Nah, EXCL ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, dia posisinya masih bullish gitu ya, masih bullish, main mantul di MA21, naik atas, mantul di MA34. Hati-hati, sebenarnya karena EXCL ini berarti posisinya sedang sideways, dan rekan-rekan bisa manfaatkan potensi ini untuk ngambil cuan sedikit-sedikit. Nah, rekan-rekan bisa beli di 2960 sampai 2980, TP1 di 3020, TP2 di 3040, stop loss di bawah 2930. Lalu ada ADRO. Nah, ADRO ini paling menarik di antara saham call lainnya. Kenapa? Nah, kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, ini ada saya lupa namanya. Ini ada sebuah candlestick yang engulfing yang menutupi candlestick sebelumnya. Ini adalah potensi yang sangat bagus bahwa dia bisa naik ke atas gitu ya, untuk satu candlestick atau sampai 2 candlestick saja. Dan selanjutnya ini ada sebuah gap. Kalian bisa lihat ada sebuah gap di mana biasanya gap itu dipenuhi. Tetapi disclaimer, ada sebuah gap juga di bawah. Minimal besok rekan-rekan bisa mendapatkan ADRO di 1740 sampai 1795, TP1 di 1820, TP2 di 1850 untuk nutup gap aja dulu. Stop loss di bawah 1760. Karena hati-hati kalau misalnya ternyata dibanting dulu, dia bisa nembus sampai ke bawah sini. Hati-hati. ADRO itu lebih menarik dari saham-saham yang lain, yaitu ITMG misalnya. Kalau ITMG juga engulfing nih, posisi seperti ini, tetapi posisinya ITMG ini sudah nutupin gap. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik, ITMG juga bisa beli di 24500 sampai 24875, TP1 di 25275, TP2 di 25500, stop loss di bawah 24225. Saham ITMG kurang menarik karena satu ticknya itu sedikit dan itu harus dihabisi sedikit-sedikit, di mana masih panjang sekali perjalanannya. Lebih menarik lagi, masih menarik yaitu Indi. Nah, ini juga sudah nutup gap dan dia engulfing.
Nah, rekan-rekan bisa lihat Indi ini mantul dari EMA 8 dan ini hal yang sangat positif. Rekan-rekan bisa coba beli di 2080 sampai 2120. TP1 di 2170, TP2 di 2190, stop loss di bawah 2060. MTDL. Oke, MTDL masih bermain-main di atas EMA 8 gitu ya. Hal ini cukup menarik walaupun dia sempat turun, tapi dia mantul di EMA 21. Nah, MTDL kalau misalkan kalian perhatikan, dia berada di sebuah channel. Nah, kalian bisa coba beli terus MTDL gitu ya, karena posisinya masih uptrend dan dia masih panjang perjalanannya, mungkin sampai 3.300 kalau rekan-rekan ingin swing. Tapi untuk fast trade pendek di hari Senin, rekan-rekan bisa coba beli di 2960 sampai 2980. TP1 di 30.30, TP2 di 30.50, stop loss di bawah 2940. Ada ISSP. ISSP ini posisinya sideways, tetapi dia biasa suka digoreng gitu ya, sampai ada jarum-jarum seperti ini. Kalian bisa manfaatkan dengan membeli di 300 sampai 302, TP1 di 306, TP2 di 310, stop loss di bawah 298. ASA. Oke, kalau ASA ini posisinya breakout karena ada sebuah triangle di sini, pattern di sini, dan dia tembus dari sebuah area sideways. ASA bisa rekan-rekan perhatikan dan beli di 3750 sampai 3840, TP1 di 3900, TP2 di 3990, stop loss di bawah 3600. Hati-hati karena sektornya memang belum terlalu bergerak dan takutnya adalah false breakout. SRTG ini menarik karena posisinya masih uptrend di atas EMA 8 terus dan dia hanya mantul di EMA 21. Rekan-rekan bisa coba beli di 1955 sampai 1985, TP1 di 2030, TP2 di 2050, stop loss di bawah 1935. The Geek ini untuk fast trade aja, rekan-rekan bisa coba beli di 112 sampai 114, TP1 di 117, TP2 di 122. Stop loss di bawah 109. Ada BHIT di mana rekan-rekan bisa coba beli di 82 sampai 83, TP1 di 85, TP2 di 86, stop loss di bawah 81. BHIT posisi sudah di bawah banget dan kalau misalnya ternyata dia mantul, lumayan dia akan naik sampai minimal sampai 87. Itulah saham-saham yang bisa rekan-rekan perhatikan di hari Senin karena potensi untuk turunnya tinggi banget karena ini ada sebuah resisten yang ngejedukin gitu ya, bukan ditembus seperti ini, bukan ditembus seperti ini, tetapi dia kejeduk dan ditahan. Jadi ada kemungkinan untuk turun untuk hari Senin dan Selasa. Hati-hati karena rekan-rekan harus tetap fokus, tetap pasang stop loss. Salam cuan buat kita semua.